terfokus hanya pada model saja ya. Dalam artian cuman bentuk-bentuknya aja. Kita belum main ke define. Jadi cuman bentuknya doang. Oke. Jadi lebih baik misalkan teman-teman ini langsung nyoba ngerjain, nah itu sebisa mungkin langsung di screenshot ya takutnya nanti harus ngulangin gitu loh. Jadi misalkan gini nih, ini mau buat model baru, nah ini masing-masing stepnya ini kalian screenshot aja, ini di screenshot, nanti pilihan ini di screenshot, semuanya di screenshot. Nanti kalian siapkan dulu Excel-nya atau Word, jadi untuk tempat penyimpanan screenshot-nya itu. Untuk masalah kata-katanya nanti aja, yang penting di screenshot dulu. Ini saran aja, kalau mau sekalian nanti ini cuma dengerin doang, ya bebas aja, terserah. Yang penting jadi gitu tugas kalian. Oke, yang pertama, SAP ini kan nggak enaknya, dia ketika ngerjain sesuatu, dia tuh nggak muncul angka-angkanya. Misalkan kayak dimensi gigat itu dia nggak muncul, nggak enaknya di situ. Makanya kadang kayak seperti berbau sudut, kita nggak bisa langsung gambar gitu loh. Sudutnya berapa itu nggak bisa. Contoh seperti ini, makanya kalian membutuhkan bantuan CAD untuk mencari koordinat dari gridnya. Nah, jadi teman-teman di sini mau kasih tahu konsepnya. Untuk penggambaran model di SAP itu ketika kalian membuka new model ini ya, nah ini di sini ini adalah template-nya. Dalam artian template dari grid-nya, bukan template dari modelnya. Ingat, di sini adalah template dari grid, bukan template dari model. Nah, model itu gimana sih mas? Model itu kayak gini nih, contohnya model. Nah, segitiganya ini sama rangka-rangkanya ini namanya model. Nah, lalu yang dinamakan grid yang mana? Grid itu ini loh. Jadi garis-garis semi transparan ini loh. Ini namanya grid. Ya. Jadi jangan jangan mikir bahwa template ini langsung model kalian. Bukan, itu salah. Tapi template ini adalah model dari grid. Ini. Jadi kalau kalian nanti memilih apapun template yang ada di sini itu belum seperti model kalian, tetapi insya Allah seperti grid kalian. Kayak gitu. Jadi tugas kita pertama untuk hari ini adalah kalian bisa membuat template yang benar. Gitu. Karena apa? Kok di sini butuh template? Ya karena satu yang aku bilang tadi, di SAP nggak bisa memasukkan sudut. Yang kedua, SAP juga nggak bisa memasukkan garis yang sudah kita tentukan dulu panjangnya berapa. Misalkan garis 5 meter, nah kita nggak bisa membuat itu. Nah, gimana kita bisa membuat garisnya? Makanya kita butuh template-template ini. Contoh, mau membuat garis ini segitiga ini ya, dari atas ke bawah, terus ke sini. Nah, kita nggak bisa buat garis panjangnya misal 5 meter dengan sudut alfa aksen. Terus yang besar ini membuat garis panjang dengan sudut alfa aksen, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan hanya kita harus tahu nih posisi titik di sini, posisi grid di sini, sama posisi grid di sini. Sehingga kalau kita sudah menemukan dua titik grid, maka kita bisa hubungkan grid itu ke menggunakan garis. Jadi gitu, konsepnya gitu. Jadi kita temukan dulu gridnya, untuk masalah modelnya gampang. Lain kayak AutoCAD gitu, oke. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi dulu.
Kita soalnya di sini bentar ya, nunggu salah satu dulu. Oke, jadi yang barusan masuk ini kemarin udah izin kalau bakalnya telat, jadi izin masuk. Gitu. Jadi izinnya tuh sebelum acara dimulai, bukan setelah dimulai. Gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini lebih enak kalau teman-teman itu buatnya di cat dulu. Karena apa? Karena di start kalian nggak bisa memasukkan ini. Jadi contoh ya, aku ambil semuanya yang ada di yang pertama, 14, 30, 27,5, dan seterusnya. Jadi buat di cat, untuk bentangnya, untuk L-nya adalah 14. L-nya itu kan ini ya, dari ujung sampai ujung, itu 14 meter. Buat aja 14. Nah, ini 14 meter. Lalu di soal ini kalian lihat di sini dibagi jadi berapa divisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 divisi. Berarti tinggal kita divide aja menjadi 8. Nah, divide menjadi 8. Seperti itu. Nah, kemudian sudut atap alfa, alfa ini yang atas, dia adalah 30 derajat. Kita masukkan 30 derajat. Lalu yang bawah adalah 27,5 dikali alfa. Nah, kita hitung aja pakai Excel. 27,5 dikalikan alfa. Persen ya ini per 100. Jadi 8,25 derajat. Maka kita masukkan di sini 8,25 derajat. Mirror aja. Nah, kita udah buat sudah buat ininya, segitiga yang paling luar. Nah, lalu di sini ada ini
ini adalah grid keempat, 5, 6. Jadi grid 4 dan 6. Jadi kita ambil aja grid 4 dan 6. Nah, seperti itu. Oke, udah ada yang ini. Nah, dari sini kita ini ada berapa grid sih di sini? Di sini tentunya ada, misalkan biru ya. Ini grid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk arah Y ada 9 grid. Lalu untuk arah X ada 3 grid. Jadi dianggap gambar ini keluar dari grid ini. Jadi teman-teman nanti seperti yang aku katain tadi, bahwa kalian kalau membuat sub di sini, kalian itu buat gridnya. Nanti kalau grid sudah jadi, bisa buat apa namanya, modelnya enak gitu. Nah, dari grid-grid ini yang perlu kalian tahu adalah apa? Ya ini, jarak-jarak antar grid. Ini 0,76 meter ya. Terus dari sini ke sini adalah 4,04. Oke, kalau di sini tentunya 14. Oke, jadi teman-teman butuh ininya nih. Butuh ininya. Soalnya kalian nggak bisa memasukkan sudut di sini. Oke, kita mulai aja. Yang pertama kita samakan dulu untuk satuannya. Ini ada di kilonewton dan ada di meter. Kita cari kilonewton dan meter. Oke, setelah itu kita pilih 2 dimensi truss. Kita pilih yang paling bawah aja. Nah, kan soalnya yang paling mirip di sini. Kalian bebas aja mau pakai apa namanya, mau pakai yang mana aja sebenarnya. Cuman posisi template yang diberikan itu lebih mendekati yang ini, mendekati yang prep truss. Makanya kalian pilih yang prep truss. Oke. Kalau sudah, teman-teman mungkin bingung, di sini ada L1, L2, H1 dan seterusnya. Ini yang mana sih? Nah, kalian bisa lihat di sini nih. Parametric definition. Nah, di sini. Oke, kita lihat dulu untuk model kita seperti apa. Oke, di sini berarti adalah H1 dan di ujung kanan adalah H3. Kita lihat H1 kita berapa? 0. H3 kita 0. Maka kita isikan H1 dan H3 0. Oke. Lalu ada di ujung, di puncak. Nah, di puncak ini berapa? Kalian kan nggak bisa masukkan sudut kan di sini. Makanya kita lihat AutoCAD. Nah, ternyata di puncak dari ujung ke ujung adalah 4,04. H2 adalah 4,04. Oke, seperti itu. Kemudian divisi N1 ini jumlah divisi sisi kiri, N2 adalah divisi kiri kanan. Soalnya ada model yang memungkinkan kanan dan kiri beda. Makanya disendirikan. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini menggunakan 5. Tetapi dengan model kita, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti N1 dan N2 adalah 4. Ini 4 udah, ini 4. Ya, seperti ini. Kemudian span length L1 atau L2 ini kumpulan dari jarak divisi satu sisi. Jadi di satu sisi dijumlahin, kalau kita kan kita simetris ya bentuknya. Maka kanan kiri sama, kalau kita 14 berarti tinggal dibagi 2 aja, berarti 7 sama 7. L1 7, L2 7. Oke, seperti ini. Kalau sudah sama kita oke. Oke. Nah, karena ini kita menggunakan analisis 2 dimensi, makanya kita hanya membutuhkan satu halaman saja. Nah, seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah model ini sudah sesuai dengan modelnya? Pasti belum. Gridnya udah sesuai belum? Kita cek. Gridnya pun belum sesuai.
Harusnya bentuknya kan seperti ini. Untuk sumbu Y ada 3, nah sedangkan di sini cuma ada 2, 1, 2, ya. Kemudian sumbu X ada 9. Ya, kalau di sini udah 9 ya pasti. Ini ada A, B, C, D, F, G, H, I, 9. Nah, kemudian caranya bagaimana? Nah, di sini kalian sebenarnya kan nggak butuh model ini. Ini hapus saja nggak apa-apa. Kalian hanya membutuhkan grid ini dulu aja. Contoh aja, kalau kalian udah punya grid ini, mau kalian bentuk-bentuk kayak gimana pun, nah, ini enak aja, gampang aja. Yang penting kalian udah ada gridnya dulu. Ya. Oke, sekarang kita mulai untuk mengatur grid terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Gini, kita bisa atur di define, terus koordinat, sistem, atau grid. Nah, ini teman-teman kalau misalkan ngerjain ya, ini di screenshot, nanti koordinat sistem grid di screenshot. Nah, ini di sini global. Ini sistem gridnya kita ini namanya sistem grid global. Atau yang dibuat sama subnya langsung gitu. Jadi kita nggak usah perlu buat sistem baru. Ya kalau kita buat sistem baru, otomatis itu hampir sama aja kayak kalian memulai dari awal. Gitu. Ya, ini kalian edit aja. Gitu. Oke. Nah, teman-teman sebelumnya, ini tolong dipahami dengan benar ya. Bagi kita nganggap ke kanan kiri adalah X, ke atas bawah adalah Y. Nah, itu bisa benar. Tapi teman-teman perhatikan di sini, di subnya ini. Di sini ternyata untuk atas bawah, dia bukan Y. Dia pakainya Z. Nah, makanya teman-teman hati-hati nanti untuk pengaturan gridnya. Jangan dipilih Y. Soalnya nanti mungkin Y-nya di sini adalah ke depan dan ke belakang. Seperti itu. Kita modify. Kita pakai koordinat nggak apa-apa. Ini di centang yang di sini, blue. Oke. Nah, kemudian di data X. X ini berarti yang mana X? X otomatis yang ke kanan dan ke kiri. Ada berapa? A, B, C, D, E, F, G, I. Benar, ada 9. Nah, berarti udah benar untuk yang sumbu X. Nah, kemudian yang sumbu Z, yang vertikal, ini ya. Yang vertikal ini ada 2 doang. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ya kita buat baru di sini Z3. Gitu. Ini kita copy aja di blok biasa. Terus kita copy, kita paste. Nah, sama ya. Nah, ini tinggal diganti nama Z3. Terus koordinatnya. Kalau misalkan teman-teman di paling bawah di sini adalah sumbu 0. 0 ya. Ini sumbu Y aja ya kita ngomong ya. Sumbu Y-nya 0. Kemudian di atas sumbu Y-nya berapa? Otomatis di atas sumbu Y-nya adalah 4,04. Makanya di sini 4,04. Nah, sedangkan kalian misalkan ini kalian sebut sebagai Z1 dan ini adalah Z3, maka kalian harus menyempilkan Z2 di sini. Makanya kalian anggap aja yang Z2 ini tadi ini dipindah ke Z3 gitu. Nah, kemudian yang Z2 kita ganti dengan angka 0,76. Seperti ini. Semuanya sama yang lainnya. Lalu kita oke. Nah, maka untuk sudut kita, grid kita ini sudah sama. Sudah sama ya. Ke kanan 14, terus ke atas 4,04, terus dari sini ke sini adalah 0,76. Sampai sini dulu ada yang tanyakan atau tidak? Oke, nggak ada ya. Lanjut. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal gambar secara manual. Gambar seperti ini ya, pakai ini ya. Kalau di AutoCAD, kalau di sub versi yang lain mungkin posisinya beda. Bukan posisinya beda, ikonnya beda. Tapi di sekitar sini juga. Pokoknya draw frame. Nah, ini kita gambar manual aja. Sesuai dengan soalnya. 1, 2, 3, 4. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, Mas,
Terus yang lainnya bagaimana? Nah, ini aku kasih tahu. Untuk yang lainnya, ini aja. Nah, kalian lihat posisi join-join di sini, ini tidak sesuai dengan grid. Ya kan? Nah, posisi join-join ini nih nggak sesuai dengan gridnya. Makanya ini adalah sesuatu yang menggunakan divide. Jadi seperti divide pada cat seperti ini, di divide. Nah, tetapi ini ada di sub gitu. Ya udah kita divide aja. Untuk yang bawah dia posisinya sesuai dengan grid ya. Nih 1, 2 sesuai dengan grid 1, 2. Yang ini pun sesuai. Ya tapi kita divide aja. Ini ada berapa divide? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Yang sama jumlahnya kita blok bersama-sama. Jadi ini 1, 2, 3 semua kan divide-nya. Kita lalu edit. Kita edit lines, divide frames. Kita divide into 3. Kita oke. Nah ini dia udah sendiri-sendiri. Tuh, kalau diklik dia nggak nyambung. Tuh, ya. Oke, lalu kita divide sisi yang lainnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6, berarti ini dan ini kita buat bersama. Edit lines, divide frames, 6. Oke. Nah, setelah sudah di divide, baru kalian sambung-sambungkan antara titik-titik divide tadi. 1. Cari ya, soalnya ini nggak kelihatan posisinya. Oke, jika sudah seperti ini, kita cek ulang apakah sudah sama. Oke, ternyata sudah. Jika sudah, ini apa yang belum sama? Ya ini, tumpuan kalian. Tumpuan kalian kan belum ada di sini. Kayak gitu ya. Nah, untuk tumpuan caranya adalah kita blok dulu tumpuan yang ingin diedit. Kita blok dulu, terus kita assign. Nah, karena ini yang diklik adalah join, makanya yang hanya bisa diklik adalah yang join gitu. Ini join. Join, restrain, kita pilih yang bentar, kanan dan kiri beda. Kiri adalah sendi. Kita saja sebenarnya kiri atau kanan sendinya, tapi sesuai dengan soal aja. Kiri adalah sendi. Sendi. Lalu kanan adalah roll. Oke. Jadi modelnya sudah siap. Nah, jadi kalian untuk yang pertama ini cukup sampai membuat modelnya dulu. Itu baik gable frame, rangka maupun portal, yaitu jadi satu headline ya itu. Oke, dari gable dulu, ini yang paling susah, dari rangka dulu yang paling susah, ada yang mau ditanyain? Belum, Mas. Oke, berarti udah bisa ya, harusnya sih udah bisa. Oke, kalau gitu, ini saya save dulu bentar, belum buat ini.
Gini. Lalu kita masuk ke model untuk yang double frame. Nah, Mas, double frame mau pakai yang model gimana, Mas? Terserah, mau kalian pakai blank, is okay. Misalkan pakai blank ya, bentar. Ini aku jelasin pakai blank nih ya, misalkan. Atur dulu unitnya, kilonewton meter, oke. Lalu pilih blank. Oke. Kita pergi kemana lagi? Kita ini kan masih ada di X, Z, dan Y ya, kalau blank itu. Nah, kalian mau pakai mana? Mau pakai XY atau XZ, itu sama aja. Nah, kalian bisa atur di sini nih, XY, XZ, atau YZ. Kalau kita mau samakan kayak yang tadi, maka kita pakai XZ. Ya, udah sama ya, kayak tadi ya. X untuk kanan atas bawah, bukan Y untuk atas bawah. Oke, lalu kita pergi ke define, kita ke koordinat sistem grid. Kita modify, otomatis di sini kosong semua. Nah, jadi itu kenapa aku bilang tadi bahwa ketika kalian dipilihkan oleh model di depan tadi itu hanya model dari template-nya saja, bukan model dari itu adalah template dari grid-nya saja, bukan template dari model. Gitu. Oke, kita masuk ke soal gable frame. Tentu saja berhadapan langsung dengan alfa atau sudut kita nggak bisa, otomatis kita harus gambar dulu di CAD untuk membantu. Untuk hanya ada di 567 ya, 567 meter. Kemarin kayaknya juga belum aku tambahin, nanti aku revisi. Ini adalah 5, misal yang 5 meter. Lalu untuk L-nya 18 meter. Untuk sudutnya di sini 15 derajat. Oke. Lalu di sini adalah gridnya. Ini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada kayak apa untuk kan air hujan itu, misalkan aja, misalkan. Ya udah, berarti gridnya kan nambah 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Terus grid yang ini juga nambah sekian. Jadi teman-teman gampang aja, tinggal nanti masukkan grid di sini mau berapa gitu, oke? Karena di soal nggak ada tritisan air hujan, makanya ini dihapus saja. Tapi biasanya kalau tugas atap disuruh kasih tritisan sama dosen. 5 meter berarti di sini 41 9 16. Oke, kita hanya butuh data-data ini. Modify. Nah, teman-teman di sini bisa apa namanya? Bisa pakai ordinat atau spacing. Kalau spacing ya kita spasi antar grid gitu. Kalau koordinat yaitu koordinat gridnya itu ada di koordinat berapa gitu. Misalkan untuk yang X berarti di sini kita punya 3. Anggap aja di sini adalah 1, 2, 3 namanya. Terus koordinatnya di sini adalah X ke 0, lalu X ke 9 dan X ke 18. Terus untuk yang Y
Nah, untuk yang Z adalah 0, ini A, B, C, 0, lalu ada 5 dan 7,41. Oke. Terlalu besar. Kita ulangi aja. Anggap aja kita pakai ini lagi. Bebas saja. Pakai ini lagi anggap. Ini 22, 2, 2, 2, 2, 2. Nggak ngurus ya. Yang penting ini. Kita cuma minta template-nya aja kok. Minta grid-nya aja. Ini kalian hapus lagi. Ya, udah dapat ini. Lalu kita edit manual dari sini. Koordinat sistem grid. Kita modify. Untuk grid-nya tadi ada 3, maka di sini dihapus saja. Untuk yang Z ada 3. Ini kita copy. Kita pastekan. Diganti Z3. Untuk koordinatnya di sini 0, terus di sini tadi 5 dan 7,41. Yang di sini 0, lalu 9, 18. Oke. Kok gede juga ya? Di zoom in. Oke, ini. Itu juga bisa. Jadi teman-teman mau pakai template yang mana aja bebas, asalkan teman-teman paham di sini aja. Koordinat, sistem grid. Nah, jadi kalian atur-atur aja di sini. Itu ya. Udah, kita tinggal gambar secara manual menggunakan drawable. 1, 2, 3, 4. Udah, sesimpel ini, teman-teman. Editornya cuma kayak gini doang untuk pembuatan model. Kalau misalkan tadi nggak ada yang tanyakan, pasti ini juga nggak ada yang tanyakan. Jadi langsung aja lanjut ke portal. Ini di save dulu. Oke, kita lanjut ke soal portal. Nah, ini. Ini model. Nah, kita langsung memilih template grid yang paling sesuai aja, biar kita nggak kerepotan sendiri. Nah, gini. Portal, oke. Number of stories atau tingkat. Kita ada beberapa tingkat, 1, 2, 3. Berarti ada 3 tingkat. Number of base itu kayak lebarnya ke kanan tuh berapa divide gitu. 1, 2, 3, 4. Kita punya 4 divide. Oke. Terus story height itu tinggi antar tingkat. Nah, sedangkan kalian di sini tinggi antar tingkatnya beda. Ini A. Yang A ini lebarnya 5,8, yang B 3,6. Nah, kalian pilih yang mana untuk mengisi by width ini? Ini terserah kalian. Misal dipilih yang paling sempit. Berarti antara A atau B. 5,8 sama 3,6. Berarti 3,6. Oke. Terus story height-nya juga sama. Pilih aja yang paling kecil. Terserah sih. Mau pilih yang paling besar atau kecil. Berarti C dan D. C 4,6, D 3,8. Pilih 3,8. Oke. Oke, seperti ini. Setelah seperti ini, seperti biasa, kita define koordinat sistem grid, modify. Nah, kali ini aku mau jelasin menggunakan yang spacing. Jadi enggak koordinat. Spacing itu apa? Spacing ini langsung gini loh. Misalkan nih contoh. Misalkan menggunakan sistem ordinat, kalau di sini adalah 0,
di sini 0. Maka kalau jaraknya ini ada di 3,6, maka 0 di sini 3,6. Lalu di sini 7,2. Ini adalah minus 36, di sini adalah minus 7,2. Itu sistem koordinat. Jadi koordinat di sini terhadap ini itu berapa? Nah, ini mau gantian menggunakan yang spacing. Sebenarnya lebih enak yang spacing. Kita menggunakan spacing, maka dari A ke B, ini untuk yang sumbu X, dari A ke B, berarti kan dari sini ke sini ya, itu menggunakan 5,8. Jadi di sini 5,8, 3,6, 3,6, di sini baru 5,8 lagi. Oke, satu-satu aja, kita oke. Nah. Ingat ini ganggu, kita hapus dulu aja. Nah, udah seperti ini ya. Yang sumbu X sudah benar, lalu yang sumbu Y kita edit lagi, define, modify, kita menggunakannya spacing. Lalu untuk yang ini, untuk C di sini 4,6, D 3, berarti dari ini aja nih 4,6. Lantai 1 4,6, lantai 2 3,4, lantai 3 3,4. 3,8, lantai 3 3,8. Kita oke. Nah, udah seperti ini baru kita gambar manual. Sorry, teman-teman gambarnya putus-putus ya. Soalnya kita anggap di situ ada join. Jadi kalau nggak putus, nanti dianggap menerus. Oke, udah jadi. Sama tadi lupa untuk yang gable itu tumpuannya. Ini kan tumpuannya jepit semua, maka kita blok semua join yang ingin kita edit, kita assign, join, restrain, lalu di sini. Oke. Udah selesai. Ada yang tanyain? Mas mau tanya Mas. Gimana? Itu nanti buat di screenshotnya itu dari awal menu toolbarnya juga, apa langsung misal kayak define terus langsung masukin kayak angka-angkanya di ordinat tadi Mas? Bentar, ini aku contohin aja ya, soalnya aku masih sedikit agak nggak ngerti maksudmu. Contoh aja, misalkan kita mau buat nih. Ini kita screenshot. Nanti kita jelaskan ini adalah halaman awal ketika kita memasuki tab. Oke aja. Kita pilih file, lalu new model, kita screenshot, kita masukkan lagi ke sini. Nanti dikasih diedit, dikasih lingkaran ya, contoh. Nah, tapi nanti yang sampingnya doang, nanti kalian pilih ini, diatur di sini. Itu. Nanti terus misalkan ini terlalu besar dan tidak malah seakan-akan tidak menunjukkan untuk menjelaskan ini, ya kalian highlight aja di sini.
Nah, gini kan. Tapi yang penting tuh di screenshot dulu. Masalah edit-edit kayak gini nih gampang. Nah, jadi awalnya gini, terus ini nanti pilih di sini. Pokoknya apapun yang kalian kerjakan itu terekam. Ini udah gini, nanti baru pilih di sini. Pilih apa namanya? Pilih unit, kalian screenshot lagi. Itu dulu aja. Ngeditnya nantian. Dan nanti kata-katanya juga nanti aja. Misalkan tadi ini, nah ini gini aja. Makanya dimasukkan, setelah dimasukkan sebelum di OK, kalian screenshot dulu sebelum di OK. Biar memastikan bahwa screenshotan kalian tuh nggak kopian dari milik teman yang lain. Karena angka-angkanya ini kan soalnya kan diacak. Kita OK. Nah di sini kalau udah seperti ini, screenshot lagi. Sebelum kalian hapus, screenshot lagi. Nanti kalian gini, ini screenshot lagi ya, gitu-gitu terus. Itu ya sampai nanti selesai gitu. Paham? Paham Mas, makasih Mas. Oke. Ada yang lain? Ini aku kasih waktu 2 hari untuk nyelesain. Jadi nanti sekitar hari Selasa kita ketemu lagi. Ini sebenarnya nggak butuh waktu 2 hari sebenarnya untuk cuma nyelesain kayak gini doang. Berapa tadi kita tadi meeting awal jam 20 lebih 10, sekarang jam 20.55. Ya, cuma butuh 3,5 jam doang. 40 menit lah gitu. Tapi ini nanti ketemu lagi hari Selasa gitu. Oke, di sini sebelumnya ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan lagi nggak? Belum diakhirin. Enggak ada mas. Oh nanti akan lihat di Twitter kamu mas. Oke. Jadi ini aku materinya tentang edit dan define kalau nggak salah. Oke, edit, define, khusus untuk rangka nanti ada tambahan assign. Oke. Oke, jadi itu untuk hari Selasa. Cuman ini aku kasih spoileran dikit masalah define. Jadi edit di sini yang kita gunakan itu cuma ini doang, change label doang, yang bertujuan untuk mengganti nama-nama di sini, nama-nama ini. Nah ini diganti kita K11, K12, K21, K22 dan seterusnya. Jadi untuk edit kita cuma bahas itu doang. Terus untuk view, jadi kita cuma bahas ini doang sebenarnya, set display option. Jadi kita cuma mau apa namanya? Cuman mau ngatur apa aja sih yang mau kita lihatkan di sini gitu. Di sini kita cuma highlight-nya cuma 3 ini doang. Ada join, frame sama yang umum. Untuk yang lain-lain ini untuk yang 3D sebenarnya. Jadi kita cuma di sini doang. Oke, kayak misalkan frame ya, ini frame. Jadi
ada angkanya di frame. Kalau misalkan yang di join dikasih labelnya juga, ya nanti bakal ada angka juga di join. Tuh. Tapi nanti itu nanti aja. Oke, itu di view, di edit tadi cuma change label, terus di view cuma pengaturan set di display option. Terus di define kita bahas material, terus section properties, terus juga ada mesh source. Ada mesh source. Sebenarnya mesh source ini nggak di apa namanya, nggak ada di sini. Cuman ini untuk pengetahuan umum kalian aja. Ini nggak masuk pelaporan mesh source ini. Nanti aku kasih tahu ini apa. Terus nanti ada load pattern sama load combination, itu ya. Load pattern sama load combination. Jadi besok itu dulu, itu doang. Oke. Terus nanti untuk 2 hari kedepannya lagi di sini kita bahas assign. Nah, ketika kita sudah bahas assign, sebenarnya ini sudah selesai. Jadi setelah bahas assign ini, insya Allah kalian nggak bakal megang sub lagi. Jadi udah full laporan. Jadi minggu ini bisa dibilang kalian selesai untuk aplikasi. Jadi minggu depan kalian udah selesai untuk laporan. Jadi untuk Selasa besok, sebelumnya apa namanya, itu juga menyelesaikan ininya, menyelesaikan apa namanya, modelnya gitu. Kalau misalkan kalian ingat ya, menyelesaikan modelnya itu juga udah screenshotnya maksudku. Kan cuman gampang doang, cuman screenshot, diedit, di highlight, dimana yang kita pencet di highlight gitu, udah kita laporkan gitu. Jadi aku kan nggak bakal ngecek sub kalian satu persatu. Jadi aku apa namanya, ngeceknya itu dari screenshot. Jadi nanti teman-teman bisa kirimkan aja dalam bentuk PDF laporan kalian gitu. Oke ya, laporan untuk yang model doang. Oke, gitu. Ada yang tanyain tentang masalah ini, aturan ini? Oke, nggak ada. Aku akhirin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.